Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Kembali ya, mempertanyakan kembali Gondes, bagaimana kabar sahabat semuanya? Apa kabar baik? Ya, mudah-mudahan selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu diridhoi apa yang menjadi cita dan cinta sahabat aku semuanya dimanapun berada. Terima kasih buat sahabat aku semua yang selalu standby di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan sudah klik video Gondes ya, dan ditonton sampai habis. Oke. Allah selalu memberkatimu, amin. Di sini Gondes mempunyai sebuah judul, kamu selalu mikirin dia. Apakah dia juga mikirin kamu ya? Di sini ada 4 pilihan ya. Ya, di sini ada 4 pilihan. Sahabat bisa pilih A, itu kita masuki ke golongan darah kalian ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan golongan darah. Di file 1 ada golongan darah A, kemudian B, disusul AB, dan terakhir golongan darah O ya. Bisa dipilih ke semuanya atau gunakan intuisi hati sahabat semuanya ya. Karena intuisi hati tidak akan pernah salah, karena intuisi hati adalah bimbingan dari ilahi. Oke, kita akan mulai ya, memberikan waktu atau kesempatan buat sahabat untuk memilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan atau kamu fokuskan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Sama Kuasa atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu ya. Di sini ada golongan darah A. Gondes akan memaknainya ya. Golongan darah A ya, orang yang dengan golongan darah A identik dengan sifatnya yang terorganisir, kritis, bertanggung jawab, konsisten dengan apa yang sudah direncanakan, tenang dalam segala menghadapi masalah ya, atau tenang dalam segala situasi ya, dan tetap berusaha untuk adil seperti itu. Sayangnya ada sifat yang membuat orang dengan golongan darah A ini cenderung tidak disukai, yaitu sifat keras kepala dan perfeksionisnya ya. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau dilakukan, beberapa orang dengan golongan darah A ini memilih untuk mengurusi dirinya sendiri gitu loh. Mereka juga jarang merasa cocok dengan orang lain dan hanya menceritakan situasinya kepada orang yang benar-benar dia percaya, seperti itu. Golongan darah A, file yang pertama. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Ada awal pemikiran, ada Ten of Swords, pengkhianatan, kepercayaan ya, pengkhianatan yang pasti. Ada belenggu, X of Swords, dan membuka lembaran baru, dan ada The Mons, emosional. Dia tidak mikirin, dia lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri daripada ikut mikirin kayak kamu mikirin dia. Jadi buat kamu ngapain mikirin dia aja nggak mikirin kamu, seperti itu. Ada pengkhianatan kepercayaan di sini, karena semuanya itu bisa terjadi karena apa? Dia mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu udah mengikat dia. Seperti misalkan kamu berdiri dengan single parent ya, dia terbelenggu oleh masa lalunya. Walaupun dia berusaha untuk melupakan orang masa lalu, tetapi dan pengen membuka lembaran baru, tetapi emosi tetap ada rasa kemarahan di dalam hatinya. Jadi walaupun dia berdealing dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu, sosok ini bisa single parent, bisa udah berumah tangga ya, tapi yang pasti kebanyakan single parent di sini. Lebih condong ke emosional. Kalau jadi kesannya kalau sama kamu itu ya nggak mikir-mikirin amat sih gitu, bodo amat gitu. Yang penting ya terjalin hubungan aja, ada jalinan hubungan sama kamu. Makanya dibilangkan pengkhianatan tentang sebuah batasan gitu. Dia pasti berlaku cuek sama kamu, kayak butuh nggak butuh gitu. Karena apa? Di dalam jiwanya itu masih ada emosional tentang orang masa lalu ya, kayak bukan dendam ya, tetapi bukan dendam, tetapi ada amarah aja. Jadi kalau ngelihat pasangannya itu ya senang sih, misalkan ngelihat kamu senang, tetapi ada unsur keterpaksaan. Ngapain sih gitu, ngapain sih, nah ngapain sih, seperti itu ya, dijalanin sebenarnya dia dijalanin.
Karena apa? Karena dia itu sebetulnya ingin melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru, tetapi emosi itu masih aja kayak nempel di dia. Karena apa ya? Bukan dendam ya, lebih ke sedih, sebuah keinginan yang nggak jadi kayak itu. Jadi kayak takut gagal lagi gitu. Jadinya dia kayak pasang kuda-kuda gitu. Yang nggak terlalu deket banget sama kamu, yang nggak terlalu perhatian sama kamu gitu, kayak orang cuek tapi sebetulnya dia ya peduli sama kamu. Tadi kesannya tuh kayak orang yang nggak peduli seperti itu. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Tidak. Dia mah ya jalanin aja, ikutin alurnya, nikmati prosesnya seperti itu. Ya kalau jodoh ya ndak kemana, ya aku ya seperti ini. Kalau kamu mau jalan ya jalan aja. Ya dia sering menolak ya, ada pertemuan sering menolak. Kalaupun mau itu karena memang sudah terlalu sering kamu minta dan dia terlalu sering menolak gitu, sehingga dia harus mau gitu. Tetapi keterpaksaan ya, bukan keterpaksaan sebetulnya, bukan. Ya dia ngejalanin kalau mau aja, kalau nggak mau ya bilang aja dia nggak mau, sibuk kayak apapun gitu ya. Kalau balas WA bisa jadi cepat, tapi ya intinya dia nggak suka gitu loh sebetulnya gitu. Karena apaan sih siapanya itu WA terus, apaan sih, kayak mengganggu dia aja. Soalnya dia masih ada emosi seperti itu, emosi yang terjadi atau peristiwa di masa lalu yang sebetulnya dia ingin healing, ingin benar-benar healing, ingin benar-benar melanjutkan hidup, ingin benar-benar move on, tetapi tetap aja mungkin karena beratnya masa lalu, cerita masa lalu itu yang membuat dia ya jadi kayak mut-mutan gitu loh, kayak modian gitu. Kadang baik, kadang nggak baik, kadang bahkan cuek, kadang marah-marah yang nggak jelas kayak gitu-gitu. Kamu harus ngertiin ya. Seperti itu. Ada Scorpio energinya, ada The Month ya. Kalau jatuh cinta pun mudah, tapi dia juga mudah melupakan. Nah itu energinya seperti itu ya, seperti itu. Kalau udah lelah dia akan meninggalkan. Pisces itu identik dengan lebih cenderung ke emosi dan pemimpi seperti itu. Suka berkhayal, ingin menjadi orang baik gitu, tapi perjalanannya agak sulit ya karena emosinya terlalu tinggi gitu ya. Oke, file 1 butuh oke. Dikasih itu Ndes, dikasih pesan ya, dikasih pesan, dibisikin seperti itu, kasih pesan gitu. Oke, mereka menunggu pesan dari Gondes gitu. Oke. Gondes mengambil 5 seperti tebaran kartunya ya. Terus aku harus gimana Des? Ya kamu seperti dia aja sih, yang slow ya, jangan mikirin, fokus ke dia terus, pusing nanti kamunya gitu. Karena orang ini kamu ngomong apa dia jawabnya apa, kamu ngomong baik-baik dia jawabnya pasti ketus, kalau enggak ya cuek gitu ya, jawabnya seperlunya aja. Dia juga nggak bakal menggebu-gebu sama kamu, jadi kamu juga nggak usah menggebu-gebu sama dia, nggak usah terlalu mikirin dia, santai aja, jalanin aja, Allah selalu menyertaimu ya. Jadi santai aja, kamu juga santai, dia juga santai, kamu juga santai, seperti itu biar nggak jadi beban. Ada perubahan ke depan ini 08, Gondes nggak tahu ini momen apa ya, tapi ini dimaknai urbanisasi atau perpindahan menjadi lebih baik itu untuk kamu ya. Apakah kamu mencintainya? Iya Des ya, tetapi kamu harus bisa menjadikan perubahan lebih baik untuk kamu ya. Pertimbangkan kembali gitu proses ini ya. Bersama Allah kamu bisa. Apa yang nggak bisa apa yang nggak bisa, kalau dengan Allah pasti bisa semuanya. Maka dekatin diri aja, cintai Allah aja dan cintai dia karena Allah gitu. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, berhati-hati ya. Kalau dia sama kamu seperti ini, ngapain kamu bertahan, ngapain kamu mencoba untuk selalu mengalah atau bertahan untuk dia ya. Lebih baik kamu pertimbangkan kembali. Kalian boleh jalan sama si sosok yang kamu lihat tanya, tapi kamu juga harus selalu kayak dia gitu loh, walaupun kamu tidak ada masa lalu gitu, ada cerita yang seperti dia punya, paling tidak ya. Kalau kamu mau jabarin, jelasin seperti dia untuk biar memotivasi dia, tetapi nggak usah terlalu mikirin, buang waktu. Apalagi kalau kamu feminim, masih banyak di sana yang menunggu kamu yang lebih baik dari ini. Tetapi Gondes nggak menyuruh kamu terus melupakan dia, bukan, tetap bantu doa dia biar menjadi lebih baik. Jangan
terlalu cuek seperti itu, ya kan? Mau WA salah, telepon salah, pasang postingan salah, marah terus bawanya. Ini pengaruh dari pengalaman masa lalu yang belum tuntas sama dia itu, gitu ya. Oke, nomor 1, tetap positive thinking, hidup dibuat bahagia aja, dibikin asik aja. Selama masih positif, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa ya. Oke. God bless you, file 1. Bye. Kamu selalu mikirin dia, apakah dia juga mikirin kamu? Apa dia juga mikirin kamu? Di file yang kedua masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada golongan darah B ya. Oke. Kondes akan memaknainya. Ini hanyalah sebagai pengetahuan tambahan. Siapa tahu bisa menjadi introspeksi dari diri ya, memperbaiki apa yang harus kita perbaiki ya kan, meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Oke. Golongan darah B. Orang dengan golongan darah B yang memiliki semangat yang tinggi, aktif, kreatif, dan selalu ingin tahu. Mereka ingin tahu banyak hal ya, karena rasa penasarannya yang tidak ya, yang tinggi itu ya, tidak mau tidak ya, harus ya. Jika mereka sudah tertarik dengan sesuatu hal, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Sayangnya ya, karakternya yang santai cenderung dianggap kurang kooperatif atau kurang bertanggung jawab ya, karena lebih suka mengikuti aturan dan ide mereka sendiri ya. Beberapa orang dengan golongan darah B ini juga cenderung individualis ya, dan lebih mementingkan logika daripada perasaan ya. Seperti itu. Ini hanya pengetahuan tambahan ya. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki yang perlu diperbaiki, perbaiki. Kalau yang tidak baik, kalau mau dibuang aja. Ada sifat yang tidak baik gitu ya. Oke. Di file yang kedua, Kondes akan tebar kartunya. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Ada awal, ada wheel of fortune, ada awal tindakan, ada putus asa, ada the hermit, dan ada strength. Awalnya iya. Awalnya mikirin kamu dulu ya, mikirin kamu. Seiring waktu dia kemudian mendapatkan sebuah keputusasaan, entah kenapa dia putus asa. Dia kemudian lebih baik mengisolasi diri atau menyendiri. Ya, itu lebih nyaman. Dia lebih masuk ke zona nyaman daripada mikirin kamu ya. Ini biasanya seperti ini adalah sosok ciri-ciri daripada introvert. Dia lebih banyak menyendiri, lebih nyaman menyendiri. Ya, dulu memang ia suka mengambil tindakan bahwa mikirin kamu iya, tetapi seiring waktu lama kelamaan kesini itu tidak. Dia tidak lagi mikirin kamu. Dia lebih mengisolasi diri, pulang kerja tidur, atau pulang kerja di kamar, atau pulang kerja lebih baik menyendiri, duduk-duduk seperti itu ya. Atau komunikasi pun sama kamu bisa dibilang jarang ya. Karena apa? Dia mengalami sebuah keputusasaan, sebuah kelelahan dan sebuah keputusasaan. Dan cara satu-satunya adalah mengisolasi diri atau menyendiri ya, menyendiri ya. Lebih banyak di kamar, nonton TV, dengerin musik, atau apapun itu, tetapi nggak udah capek mikirin yang lain-lain karena sudah lelah gitu, sudah lelah mikirin yang lain. Ini di kenyamanannya tuh di situ. Dia lebih seperti itu ya. Ini dimiliki oleh kaum introverts ya. Tidak ada ketertarikan untuk aktif keluar atau untuk aktif untuk sebuah hubungan gitu, tidak. Dia lebih condong ya menyendiri aja, ala kadarnya gitu. Pulang kerja nonton TV atau dengerin musik sambil tiduran santai-santai. Orang ini lebih condong santai daripada mikirin kamu. Jadi kamu selalu mikirin dia tapi dia tidak gitu, tidak mikirin kamu ya. Tetapi di sini nyaman, merasa nyaman. Ada kamu ya baik-baik aja gitu. Jadi kamu jangan banyak-banyak WA ke dia.
ya, walaupun dibalas tapi itu tidak tulus gitu, seperti itu. Ada energi Leo dan ada energi Hermit atau Virgo ya, ada energi Virgo seperti itu ya. Jadi kamu lebih baik ya nggak usah mikirin aja sih, jalanin aja gitu. Orang ini kalau dipikirin kurang suka, nanti yang ada kamu apapun yang kamu ucapkan di BA jadi marah dia, jadi emosi dia, mengganggu kenyamanan dia, seperti itu. Lebih baik kamu nggak usah nge-WA. Nanti juga ada WA kalau dia kangen. Kalau dia nggak ada kangen ya berarti nggak di WA. Buka hati buat yang lain. Nggak usah berharap sama satu orang. Ada inisial P yang tertarik energinya ya. Ya kan? Lebih baik mikirin yang lain, mikirin kondes gitu. Curiga, kamu masih menaruh curiga, dia nggak ada siapa-siapa, dia nggak ada orang ketiga, nggak ada main hati sama yang lain. Cuman dia memang ingin sendiri dan udah lelah dengan hubungan apapun itu gitu. Mungkin faktor usia, Des, nggak tahu ya usianya berapa, tapi yang pasti ini udah kakek-kakek loh. Udah rambutnya putih, berjenggot ya kan, pakai jubah seperti itu. Petapa, Des, ya petapa kan pasti usianya udah tua ya. Kamu percaya aja ya, percaya aja. Dan di hubungan ini apa tujuan kamu? Kamu pendam sendiri, suatu saat juga nanti kalau memang Allah berkehendak kan memanggil hatinya untuk saling menyakiti ya di hubungan ini. Ini seolah dia yang sering nyakitin biasanya, karena dia terlalu cuek, nggak peduli gitu, dan dia merasa terganggu kalau kamu WA gitu ya. Buat apa kamu mikirin dia? Udah sarankan, pertimbangkan kembali kalau kamu sayang sama dia. Pertimbangkan kembali apakah kamu bisa menerima terus-menerus seperti ini. Kalau tidak, kenapa tidak buka hati kamu buat yang lain saja ya, sambil belajar move on seperti itu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Sosok yang kamu pertanyakan ini sosok yang sudah kelelahan, capek, nggak tahu kenapa, tapi dia seiring waktu tuh udah kayak ngalamin kejenuhan sama kamu gitu loh, bosen gitu. Jadi udah nggak mikirin, dia justru lebih condong memikirin diri sendiri seperti itu, dan beribadah seperti itu. Itu zona nyaman buat dia ya. Oke, file 2 tetap positif thinking ya, jangan pernah marah, positif thinking aja ya, sambil sembari berdoa yang terbaik untuk hubungan ini. Oke, bless you file 2. Allah memberkatimu, amin. Dilanjut ya untuk file yang ketiga. Kamu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu gitu. Di sini ada golongan darah AB. Siapa yang golongan darah AB? Gondes, kamu apa? Nah, gitu. Komen ya. Kita akan sharing nanti tentang golongan darah, apakah benar apa tidak gitu, lewat komen ya. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu, di file yang ketiga. Kita akan maknai dulu golongan darah AB itu seperti apa sih karakternya. Golongan darah AB ya, dibandingkan golongan darah lainnya ya, golongan darah AB paling sulit diprediksi atau dikenal misterius ya. Walaupun kepribadiannya suka berubah-ubah, orang dengan golongan darah AB dikenal memiliki banyak teman. Mereka memiliki karakter yang kritis, rasional, bertanggung jawab, dan suka menolong, dan mudah beradaptasi. Ya, sayangnya ya, mereka dengan golongan darah AB cenderung tidak tegas, mudah lupa, dan sensitif. Mereka memiliki perasaan yang lembut, karena rasa empatinya yang tinggi terhadap situasi orang lain. Bahkan ya, mereka tidak keberatan membantu orang lain selama mereka mampu. Inilah ciri-ciri golongan darah AB. Lanjutkan terus ya. Karakter kayak gini, suka membantu orang gitu. Oke, kita akan tebar kartunya. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu. Ada 6 of Pentacle, ada 5 of Cup, ada Ace of Pentacle, dan ada 6 of Swords, ada 10 of Pentacle.
Dia sosok yang baik sih, sosok yang penuh dengan kasih sayang sih. Cuman dia pernah mengalami sebuah kekecewaan, ya. Di sini dia mencari sebuah kesempatan untuk meninggalkan keluarganya menuju ke hal yang lebih baik. Dia artinya dia sudah kecewa sama kamu. Kemarin sempat sih berbagi kasih sama kamu, tapi kemudian dia kembali urbanisasi ke permasalahan rumah tangganya atau keluarganya. Dia lebih mementingkan keluarganya daripada hubungan ini, seperti itu. Karena berdealing dengan pasangan orang lain, ada juga ya, ada juga yang berdealing dengan single parent, yang saat ini dia lebih mementingkan pada keluarganya, seperti itu ya. Jadi mikirin nggak Andes? Enggak, ini hampir mirip ya di file yang pertama, tapi sama-sama cuek gitu loh, sama-sama nggak pedulinya juga, seperti itu ya. Jadi kamu nggak usah terlalu mikirin dia, capek nanti kamu. Lebih baik kamu cari hiburan aja. Hiburan apa Andes? Nyetel musik, nyetel YouTube-nya Gondes, ya kan? Ya enggak sih? Oke Des, gitu jawabnya. Oke, apa telepon Gondes, ngobrol sama Gondes, ya kan? Sharing-sharing, ya kan? Terus personal reading, ya kan? Cerita tentang apa yang pernah kamu rasakan, ya. Cuma murah kok. Kalau lewat telepon 45 menit banyak pertanyaan, cuma maharnya nggak berat gitu. Hidup adalah perjalanan tuh, ya kan, bener kan? Hidup itu adalah perjalanan, ngapain dipikirin banget, merusak badan saja, merusak pikiran dan badan juga hati. 11. Ini hanya sebatas hubungan antara manusia dengan manusia, ya. Dan juga bisa dimaknai apa sih momen yang terjadi di tanggal sekian atau bulan sekian, hanya kalian yang tahu. Hubungan horizontal kembali, hubungan antara umat dengan umat, sama ya. Ya. Artinya Des, ya udah sih tinggalin aja. Gitu. Ada travel and jalan-jalan aja ya. Jangan usah mikirin orang ini. Dia sudah mikirin dirinya sendiri dan keluarga. Kamu kayak percuma saja. Apakah kamu cinta dia? Iya Des, aku cinta dia. Ya cinta, tetapi nggak usah bucin, biasa-biasa aja ya. Yang jadi nanti dia kegeeran, kamu malah dimanipulasi, dimanfaatkan. Lebih baik sekarang enjoy aja. Hidup dibikin asik saja. Nggak usah terlalu fokus pada hubungan percintaan. Hanya menyakiti hati saja, seperti itu yang Godes bilang ya. Oke, file 3 lebih happy ya. Jangan fokus pada satu orang saja. Masih banyak dia yang lainnya yang lebih menghargai kamu. Ya. Oke. File 2 tetap optimis. File 3 tetap optimis ya. Harus bisa membedakan mana yang harus kamu pertahankan, mana yang tidak. Mana yang harus kamu perjuangkan dan mana yang tidak. Dan jangan mencintai siapapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, cintai karena Allah, agar kamu nggak bermasalah, sakit hati kayak apapun ya, ikhlasin aja. Kalau memang dia benar-benar masih punya rumah tangga atau memang dia akan lebih fokus pada keluarga atau anaknya gitu, daripada kamu juga seperti kekasih nggak dianggap, lebih baik tinggalin aja, seperti itu. Oke, file 3. God bless you, Allah memberkatimu, amin, bye. Halo sahabat Gondes dimanapun berada, kembali bersama Gondes ya di general reading. Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu ya. Di file yang keempat ya, di sini ada golongan darah A. Gondes akan memaknainya. Yang bergolongan darah A siap-siap, perlu antisipasi. Yang nanti karakternya kurang bagus, kalau bisa dibagusin ya. Oke, kita akan mulai.
Golongan darah O ya. Orang yang golongan darahnya O identik dengan sikapnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau ya dengan lingkungan baru kita aja ya. Mereka ya terbuka dan menghargai pendapat orang sehingga mudah disukai orang banyak ya. Sayangnya orang dengan golongan darah O ini mudah terpengaruh oleh orang lain, kurang fokus, keras kepala, dan lebih suka menjadi pengikut dibandingkan pemimpin gitu. Ngalah ya, bukan ngalah, minder kali. Enggak minder. Terus apa dong? Coba jabarin di komen nanti. Aku enggak penakut. Sorry, just kidding, bercanda. Gunakan menebar kartunya ya. Kamu mikirin dia, apakah dia mikirin kamu juga? Apakah dia juga apa ya? Kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Susah amat sih, Des. Iya, susah nih. Enggak, cuma mancing perhatian sahabat semua. Ketawa dong, senyum. Gones lagi ngelucu. Oke, Gones akan tebar kartunya sekarang serius. Ada Next of Swords, ada the Tower, ada the Tower, Nine of Cups, ada Page of Swords, dan ada Three of Wands ya. Kenapa Des enggak ketawa aja? Hubungan ini udah di awal kehancuran ya, benar nggak sih? Tapi dia masih cinta sama kamu loh. Mungkin udah masing-masing ya. Tetapi di sini masih merindukan kamu sih, walaupun ragu-ragu ya. Sebuah kesuksesan. Apa sih? Dia tuh mikirin kamu. Ini yang sudah pada jeda, yang sudah pada menjauh atau masing-masing. Di sini ada awal kehancuran hubungan ini ya, tapi masih bisa diperbaikin ya. Contohnya, kenapa kamu mikirin dia juga mikirin masalah sama, mungkin dia masih merindukan kamu ya, masih berharap sebuah keberhasilan dalam hubungan ini, dan dia berani ya nanti akan menghubungi kamu di sini. Tapi walaupun agak ragu-ragu dikit gitu, kamu selalu mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Iya, dia saat di reading ini pun mikirin. Ini kayaknya di file keempat ini dari golongan orang-orang yang jeda, terus masing-masing saling berjauhan ataupun udah putus, tapi masih merindukan. Oh bukan putus, Des, di awal kehancuran gitulah gampangannya ya. Sudah banyak berantem, udah nggak ada kecocokan, tetapi ternyata saat kalian berjauhan dia merindukan kamu dan menginginkan sebuah keberhasilan, tapi dia masih ragu-ragu untuk menghubungi kamu, tapi dia mikirin kamu ya, mikirin kamu terus seperti itu ya. Apalagi di saat sendirian, dia seperti benar-benar kangen sekali sama kamu, seperti itu ya. File 4, semoga kalau kamu mengharapkan dia menghubungi kamu, atau paling tidak kamu juga memikirkan dia ya, semoga kalian segera dipertemukan kembali, disatukan kembali, dan dia menghubungi lebih dahulu, atau kamu dulu yang hubungin. Malu deh, ya udah kalau malu nunggu aja dia yang hubungin ya. Oke, karena sekarang sudah ambil nih pesan buat file yang keempat. Des, gimana sih Des kalau mau personal reading? WA Des ya, tanya Des caranya gimana gitu. Oke. Ada dua versi ya, lewat telepon langsung atau lewat dikirim video. Nanti ada penjelasan kalau kalian pengen tahu ya. Oke. Menerima dan memberi, hubungan ini sebetulnya ini seperti ini ya, tetapi kenapa jadi seperti ini? Mungkin karena kalian sering bertengkar ya. Bertengkar tuh hati-hati ya, bisa memicu perpisahan ya. Melangkahlah dengan doa, walaupun bertengkar itu kata orang bumbunya orang menikah atau bumbunya orang berpacaran, tetapi kalau
bertengkarnya terus menerus ya menimbulkan sebuah kehancuran lah. Ada inisial P di sini ya. Ada kesulitan di hubungan ini. Ada manipulasi juga kayaknya deh. Enggak deh, membutuhkan satu sama lain gitu loh. Berdoalah dalam setiap denyut ya, berdoalah karena dalam setiap denyut jantungmu ya, karena dengan doa itu dahsyat dan merubah menjadi lebih baik. Berdoalah dalam setiap denyut jantungmu karena dengan doa semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Ini pesan buat kamu ya. Ya. Apakah dia mikirin kamu? Iya, dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia. Kenapa? Dia ingin balik lagi, ingin ketemu lagi kan. Sekarang ini ada rasa kerinduan yang dalam untuk kamu gitu, dan ingin berhasil bisa bersama kamu lagi. Amin, aminin dong. Oke. File 4, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, tetap berserah diri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tetap kita serahkan karena semua kuasa dan izin ada pada Allah. Ya, ibaratnya seperti itu buah kelapa yang kecil yang masih namanya apa kalau Jogja itu ya, bluluk ya, kelapa kecil itu namanya bluluk kalau di Jogja itu kalau Allah berkehendak jatuh ya jatuh walaupun belum jadi kelapa, belum ya kan, seperti itu. Gampangnya ya ada yang lebih usianya baru lahir meninggal ada, tapi sudah tua rentak belum meninggal juga ada. Itulah karena semuanya atas izinnya dan kita harus yakin. Kita sembari membahas tentang izin Allah, kita berdoa semoga kita diberikan tentang sebuah sakaratul maut yang bagus, husnul khotimah ya kan, selalu dekat-dekat sama Allah, bersama junjungan kita, seperti itu ya, bertemu di surga. Amin. Jadi kan kenapa dasarnya bagaimana, Des? Berbuat baik, jangan pernah mempersulit orang lain agar kita juga dipermudah oleh Allah, seperti itu ya. Oke. Ada kesalahan dalam milik kondisi medestara tentang hati dan syirik kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Allahumma amin.